Kalau dikatakan meminta tidak Pak, dan itu saya pastikan. Bahkan kepada saudara Cecep, ketika Cecep saya minta memasukkan itu, dia memberi kode GM dan AN. Saya bilang, Cecep itu tahu saya pakai GM AN itu apa, saya bilang. Nanti orang tahu, saya kan usul kepada Cecep, itu Pak Gubernur nggak tahu untuk apa, saya bilang ke Pak Gubernur untuk hal begituan. Itu kan pribadi saya, Pak Cecep tidak tolong masukkan. Pak Cecep bilang saat itu, Pak Bulat ini hanya untuk histori kami aja, supaya kami ingat itu lahan Pak Bulat, dan itu tidak dilampirkan kode-kode tadi ketika disuruhkan ke menteri, dan ini hanya pribadi saya aja supaya saya tahu historinya bahwa itu lahan Pak Bulat di Parsik, usulan dari Pak Bulat gitu. Saya sekalipun tidak pernah berbicara ke Pak Gubernur mengenai RT/RW kecuali tanggal 18 September saat menyampaikan pesan daripada Duta Palma kepada Pak Gubernur. Hanya sekali saja pernah saya bicara tentang RT/RW, sebelumnya tidak pernah, karena saya bicara RT/RW tanggal 18. Tanggal 18 RT/RW. Iya. Apakah termasuk itu juga lahan saudara yang diusulkan? Tidak, karena sudah saya buktikan kepada Cecep ketika dia saksi. Pak Cecep, ketika kita bertemu dengan Gubernur menyampaikan pesan Duta Palma, apa yang kita sampaikan di situ? Cecep mengatakan tentang usulan Duta Palma. Ada nggak dibicarakan tentang lahan saya? Cecep bilang tidak ada. Dan memang sepatah kata pun saya tidak pernah menyampaikan ke Pak Anas Makmur sebagai Gubernur tentang lahan saya, karena memang saya tidak begitu bernafsu memasukkan lahan saya, karena untuk apa saya masukkan lahan saya juga udah berumur 9 tahun nggak pernah ada gangguan gitu. Waktu Pak Anas Makmur nelpon itu dia posisinya sedang berada di Jakarta. Iya, setelah Jakarta nelponnya tanggal 20 hari Sabtu berangkat, malamnya dia nelpon saya. Minta uang sejumlah 2,9. Iya. Terus saudara penuhi tidak? Ya, karena berkali-kali telepon sampai tanggal 23 saat itu ditelepon terus, maka saya bilang, Pak, orang PT Duta Palma tak ada Pak, saya bilang, belum connect, saya bilang. Itu adalah itu telepon terakhir. Kalau tak ada uang itu, coba cari pinjam dulu. Nah, itu bahasa Pak terakhir. Kenapa disuruh meminta uang kepada PT Duta Palma? Ya itu tadi, karena ketika pertemuan yang malam itu, malam yang tadi dengan Pak Zuher, PT Duta Palma berjanji akan membantu operasionalnya, maka itu yang saya tagih. Makanya saya marah ke Pak Zuher ketika saya telepon tadi, yang saya bilang tadi, Pak Zuher itu Duta Palma nggak tanggung jawab. Masa apa maksud saudara tadi yang tadi kan ada saksi Zuher kan ya? Ya. Apakah tadi permohonan yang tadi yang sudah dijelaskan saksi Zuher, permohonan Duta Palma itu saudara tindak lanjuti ke Gubernur? Ya kan, akan setelah kami bertemu tanggal 17 Pak Jaksa, saya kan melapor ke Pak Gubernur besoknya tanggal 18. Itu yang saya bilang, itulah kali pertama saya berbicara mengenai RT/RW. Pak Gubernur bilang, iya nanti kita coba, lantas dipanggil Cecep. Itu kami bertemu bertiga. Setelah itu mungkin Pak Gubernur ingat, oh iya ini kan mau ngurus, mungkin dugaan saya, makanya saya disuruh lagi, disuruhnya minta duit ke PT Duta Palma. Mungkin begitu pemikiran Pak Gubernur gitu Pak. Itu waktu di akhirnya dimasukkan tidak usulan untuk Duta Palma ke dalam usulan tadi? Saya tidak tahu Pak, karena setelah saya di sini baru kemarin ditunjukkan sama Cecep Pak ya, waktu dikasih fokus ke depan. Saya lihat memang sudah masuk, sudah putih lah gitu Pak. Setahu saudara, wilayah lokasi perkebunan Duta Palma itu di kabupaten apa? Duta Palma ini Pak, semenjak saya kuliah dulu tahun 91, saya kan alumni Seriau Pak. Memang dari dulu soal perusahaan yang selalu cekcok dengan masyarakat gitu loh. Kalau dibilang di mana saja perusahaannya saya nggak ingat, tetapi setahu saya memang perusahaannya banyak, hampir di seluruh wilayah Riau lah mungkin punya gitu. Oke, seluruh Riau. Ya. Tadi kebetulan ada barang bukti, ada permintaan Duta Palma di daerah Indragiri Hulu. Tahu? Indragiri Hulu, iya itu ya Indragiri Hulu Rengat. Gitu. Kemudian tadi bicara tadi ya mengenai permintaan, balik lagi permintaan yang 2,9 itu. Kemudian tanggal 18 di rumah dinas gubernur. Iya. Nah itu apa dengan orang Duta Palma juga? Tidak, saya yang hadir. Yang hadir itu cuma bertiga. Siapa? Cecep, Zulat, sama Pak Gubernur. Oke. Saat itu, adakah bicarakan bahwa Duta Palma akan memberikan sesuatu, jumlah uang? Iya. Berapa? Saya bilang, Pak, itu Pak, orang Duta Palma ada menyampaikan ini Pak. Ayo letak apa lah sebenarnya? Yang menyampaikan apa? Ya itu akan membantu biaya operasional nanti Pak. Berapa jumlahnya? Mereka menjanjikan saya itu 8 miliar. Menjanjikan 8 miliar? Iya. Itu janji 8 miliar itu sudah diucapkan pada saat pertemuan di tempatnya Zuher tadi? Iya betul. Tapi Zuher memang tidak mendengar saat itu karena dia sudah keluar. Oke.
dari nilai 8 miliar itu kemudian apakah sudah direalisasikan? Dari jumlah yang Yang dijanjikan 8 miliar itu 3 miliar. 3 miliar kapan diberikan? Kalau saya nggak salah itu tanggal 18 sore. Uang itu saya sampaikan ke Pak Anas. Saat itu memang ketika saya sampaikan, Pak Anas masih tidur. Maka saya datang sorenya. Bapak bilang, oh iyalah katanya Itu 3 miliar dalam bentuk rupiah apa dolar? Apa? Saya tidak buka, tetapi kata Pak apa namanya itu, Pak Suheri itu dalam bentuk dolar Singapura. Terus saudara berikan kepada Anas Makmun? Iya. Berikan? Apa tanggapannya tadi? Pak Guru saat itu bilang, oh iyalah. Dan Pak Anas saat itu tidak ada membuka uang itu, diterima saja. Nah, sekarang kalau gubernur sudah terima uang 3 miliar itu, kenapa pada saat di Jakarta masih menelpon saudara meminta uang lagi? Nah, justru saya bingung karena perjanjian kemarin saya sampaikan yang sisanya kata Pak Suheri, Pak anggotanya Pak Sudirmani setelah dicek bilang gitu. Maka saya bingung kok minta duit lagi, ini apa lagi, saya pikir gitu. Apakah terdakwa? Nah, terdakwa kenal dengan Anas Makmun sejak kapan? Kenal begitu sekitar tahun 2008 Pak, gitu, dari 2009 kayak iyalah. Tetapi lebih dekat lagi ketika Bapak itu mulai mencalonkan jadi lebih dekat lagi ketika mencalonkan jadi gubernur 2013 bulan April kalau nggak salah saya Pak. Itu ada keterangan saksi pada persidangan sebelumnya mengatakan bahwa saudara terdakwa pernah menjadi salah satu anggota tim sukses Anas Makmun saat menjadi gubernur Riau. Bukan anggota tim Pak, artinya saya hanya berpartisipasi aja, sebab saya kan tidak bisa masuk dalam tim, hanya simpatisan. Tetapi Pak Gubernur saat itu mempercayakan saya untuk menjaga gudang logistik itu Pak. Jadi mungkin karena logistik yang masuk itu kan barang kain batik 1.500 helai, jadi itu orang banyak, jadi saya membantu memisah-misahkan baju itu gitu Pak, mungkin sih ya. Itu pengertian tim sukses itu? Ya simpatisan lah Pak. Simpatisan, oke lah. Katakanlah sebagai simpatisan. Setelah menjadi simpatisan itu, apakah saudara masih hubungannya masih dekat dengan Anas Makmun? Ya cukup dekat. Terkadang saya juga bingung. Dia punya pembantu, punya ajudan sebagai bupati, tetapi kadang kalau mau belikan nasi, harus diteleponnya bulan. Suruh bulan beli nasi saya pun heran. Jadi akibat daripada itu, ya saya dihargai sebagai dipercaya, dan saya pun merasa ya terima kasih, dan selalu saya makin dekat, selalu dekat dengan Pak Anas Makmun sebelum jadi gubernur, gitu Pak. Bahkan pernah suatu ketika dia pingsan sakit, di situ istri, anak dan menantu, tapi bulan yang suruh panggil dari kampus, dan saya yang membawa dia ke rumah sakit mengapa gitu Pak. Setelah ditanya sama penuntut umum, majelis hakim, sama penasihat hukum, ya, ini seolah-olah saudara kok dalam rangka pemberian atau penyerahan uang kepada Anas Makmun itu seolah-olah hanya dari kepentingan PT Duta Palma, kan gitu. Padahal di satu sisi saudara juga ada kepentingan di situ, kan itu. Ya, sampai saudara meminjam demi kepentingan orang lain. Rasanya secara rasio itu, ya, uang segitu itu, masuk kepentingan orang lain saudara yang meminjam. Pertama itu, kedua risikonya tinggi. Apakah di dalam tersebut, dalam pemberian pada Anas Makmun, ada enggak kepentingan saudara ada di dalam situ? Saya jawab Pak. Saya jawab. Pada saat pemberian itu sama sekali saya tidak ada di dalam hati nurani saya, dalam benak saya tidak kepentingan. Justru setelah tertangkap begini saya baru sadar, kok buruk kali ya, mau harus mencarikan uang. Ya. Pinjam segitu banyak. Terserah saudara, kan gitu. Benar ya Mulia. Karena saudara juga punya kepentingan dalam rangka untuk memasukkan revisi, kan gitu. Maka saya kembalikan pada saudara, terutama hati nurani saudara. Cuma majelis juga bisa
melihat, ya kan, mempertimbangkan posisi-posisi itu. Hanya diminta kejujuran saudara saja, karena itu yang mengetahui ada di diri saudara. Maka itu saya minta untuk kejujuran saudara saja, kan gitu. Tetap tidak ada kepentingan saudara. Kalau saya yang mulia, rasa-rasanya bolak-balik saya tanya hati diri saya ketika memberikan, ada nggak terlintas? Wah, karena saya mengurus. Bagaimana saya berharap ke Pak Anas Pak nggak pernah saya lapor, Pak. Saya punya lahan loh, Pak. 300 hektar. Ya. Itu Dari tidak pernah keterangan dibilang. saksi Anas Makmum sudah jelas. Saudara diterima kantor di Wajah. Jelas saudara mengatakan bahwa saudara minta supaya dimasukkan di dalam revisi. Walaupun keterangan saudara bantah silahkan, tapi saksi mengatakan begitu. Yang pertemuan tanggal 18 itu, Pak Desa kemarin kan sudah Dari katakan dari saksi Anas Makmum sendiri. ya, Pak Desa mengatakan yang dibicarakan itu kita utama Pak, tidak terlalu saja, Pak. Dari saksi Anas Makmum sendiri mengatakan begitu. Kepentingan saudara ada di situ. Nah, berapa kali ditanya kemarin. Terserah saudara saja. Saudara kenapa bisa terikat sekali kalau nggak ada kepentingan? Bukan yang dia, karena mungkin selama ini sudah cukup dekat, saya bilang saya coba untuk loyal ke Pak Anas gitu, Bang. Ya, Ya makanya untuk apa loyal saudara kalau nggak ada kepentingan? Kan jelas ini dari saksi-saksi. Saudara sendiri juga mengakui tentang kepentingan saudara untuk memasukkan revisi. Ya, terserah saudara. Kalau saudara berpikirnya begitu, yang jelas saksi-saksi sudah mengatakan dari Anas Makmur sendiri mengatakan bukan pinjaman, meminta uang pada saudara. Ya, silakan. Cukup ya? Cukup ya? Selain yang sudah saudara terangkan ya, kita nggak paksakan kok untuk terdakwa karena posisinya memang apa kata anggota tadi. Selain yang sudah saudara terangkan, masih ada yang saudara sampaikan?